melakukan percakapan sebelum saya melakukan supervisi di kelas Bapak Herman. Iya. Nah, baik Pak Herman, kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023. Oh baik, hari Selasa ya. Iya. Kemudian mata pelajaran apa yang akan Bapak ajarkan? Mata pelajaran IPAS IPAS. dengan materi aku dan kebutuhanku. Baik, mata pelajaran IPAS dengan materi aku dan kebutuhanku. Nah, Bapak sebelum saya melakukan observasi di kelas Bapak ataupun supervisi, ya ada beberapa hal yang memang harus kita bicarakan supaya nanti ketika supervisi, pelaksanaan supervisi itu sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan perencanaan yang sudah kita lakukan. Baik, pertama saya akan menggali terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nanti. Yang akan saya sampaikan nanti tujuannya adalah pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan hidupnya. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Kemudian yang ketiga, siswa dapat memahami berbagai kebutuhan, baik itu berdasarkan kepentingan, sifat, subjek maupun waktu. Dan hanya itu yang saya sampaikan nanti. Baik Bapak, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti pada waktu penyampaian materi di kelas. Iya. Nah, yang untuk kegiatan pembelajaran itu sendiri, apa saja yang akan Bapak kembangkan nanti ketika Bapak mengajar? Dalam proses pembelajarannya ini kami melatih siswa agar lebih aktif dan memiliki nalar yang lebih kritis lagi, serta cara berpikir anak itu lebih memahami tentang kebutuhan hidupnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kalau saya tarik berarti Bapak nanti akan melatih anak supaya berpikir kritis ya, kemudian tadi aktif ya. Aktif. Nah, ada mau mengembangkan pembelajaran yang aktif seperti itu ya Bapak ya. Nah, baik, menarik sekali Pak. Untuk pembelajaran yang sendiri, apakah Bapak sudah menyiapkan strategi atau cara-cara supaya nanti ketika di kelas sungguh-sungguh terasa aktif gitu siswanya? Strategi yang saya sampaikan nanti pembelajaran menggunakan PowerPoint yang bentuk gambarnya menarik sehingga menarik siswa untuk berpikir kritis. Dalam PowerPoint yang bentuk gambarnya menarik sehingga menarik siswa untuk berpikir kritis. Dalam prosesnya siswa ini kita melatih dalam bentuk permainan. Itu setiap dalam gelas itu saya menyiapkan pertanyaan, nanti akan dilempar menggunakan bola pingpong. Nanti kita suruh siswa bagi siswa yang masuk ke dalam botol tadi akan menjawab pertanyaan yang kami siapkan. Oh, menarik sekali ya. Saya sudah bisa membayangkan Pak bahwa nanti itu pasti aktif karena ada permainannya seperti itu, dan kemudian melatih berpikir kritis tadi ya melalui pertanyaan-pertanyaan. Setelah materi yang disampaikan tadi ini. Oh, baik sekali Bapak. Menurut saya hal-hal yang perlu saya gali supaya nanti ketika pelaksanaan supervisi saya memang khusus memperhatikan bagaimana pembelajaran itu bisa aktif dan anak-anak bisa berpikir dengan kritis. Berarti 2 hal itu nanti yang memang benar-benar akan saya supervisi seperti itu. Baik, terima kasih Pak Herman atas kesediaan waktunya. Sampai ketemu besok ya di kelas yang akan Bapak ajar. Terima kasih. Sekian saya akhiri percakapan kita ini. Terima kasih. Yuk, sama-sama.
Coba. Belum. Coba kita tetap konsentrasi. Oke, guru yang berbicara. Itu semuanya Erin. Nanti antara itu nanti mau sendiri. Ini pelan. Nah, pelan mungkin cepat. 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 Aku cepat. Cepat, ayo. Oke, dah. Dah? Dah? Dah letih? Dah senang? Belum, ada yang belum senang. Kita lari ke materi kita, yaitu tentang kebutuhan. Ini materi kita, IPA kelas 4, aku dan kebutuhanku. Belum tadi sudah Bapak tanya, ada yang sudah sarapan? Oh, ada yang udah. Nih, hai teman. Kalian suka makan apa? Kalian suka makan nasi? Terus yang lain? Ada yang ayam. Goreng. Oke. Nih, Pak suka makan apa? Ada yang suka makan? Lanjut. Makanan atau makan itu termasuk salah satu kebutuhan manusia. Ayo kita, apa itu yang dimaksud dengan kebutuhan? Ada yang tahu apa itu kebutuhan? Tak boleh yang buku. Ayo, ada yang bisa jawab? Hah? Oh, ada yang bilang rumah, kebutuhan. Terus yang lain? Pakaian. Sekarang ada tidur. Sekarang kita lihat apa itu kebutuhan. Nih, kebutuhan. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk berlangsung hidup secara baik. Itu namanya kebutuhan. Untuk melangsungkan hidup kita perlu namanya kebutuhan. Butuh. Butuh dah? Makan tadi butuh dah tidak? Butuh. Sedangkan yang namanya keinginan beda dengan kebutuhan. Kalau keinginan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kehendak atau hasrat. Itu keinginan. Kalau kebutuhan itu yang harus itu. Kita kebutuhan. Ada beberapa kelompok tentang kebutuhan. Yang pertama, ini berdasarkan kepentingan. Ini berdasarkan kepentingan kita dalam melaksanakan atau menjalani kehidupan kita. Apa aja? Pertama,
perhatikan di sini. Contohnya, yang pertama nih, makan, minum. Apa nama orang? Nama lainnya makan, minum nih. Apa Pak dia? Pangan, ya betul, pangan. Contoh yang kedua, nih, apa tuh? Hah? Sandang atau pakaian. Kita perlu pakaian untuk hidup, kan? Perlu baju, sepatu, tas. Kemudian yang selanjutnya contoh yang ketiga, rumah. Rumah itu kan tempat tinggal kita yang harus dipenuhi. Nih, ada 3 pokok yang harus dipenuhi. Yang kebutuhan primernya, yang harus pertama kita penuhi dulu. Makan. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga apa? Tersier. Ini kebutuhan tersier. Ini tersier ini kebutuhan mewah. Ada tahu? Kita tahu apa artinya? Ada? Menabung itu salah satu kebutuhan manusia. Kita lihat yuk, menabung itu tergolong kebutuhan apa? Jawab. Ini di mainan. Nih. Ini macam-macam kebutuhan menurut waktunya. Ada kebutuhan sekarang, ada kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang untuk kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang, tak boleh tunda-tunda. Misalnya, kalau kita sakit, perlu apa? Obat. Apakah kita kalau sakit perlu tunda-tunda besok-besok kan? Tidak, harus dipenuhi sekarang. Kalau kita lapar, mau tunda nggak? Itu kebutuhan sekarang. Ini berdasarkan waktunya. Kemudian kebutuhan yang akan datang, kebutuhan yang pemenuhannya dapat dilakukan masa yang akan datang, yaitu tabungan. Jadi menabung tadi termasuk kebutuhan apa? Ya, kebutuhan yang akan datang.
Adakah itu termasuk? Ini kebutuhan berdasarkan atau menurut waktu. Kami sholat berjamaah. Ada yang tadi sholat. Aku suka senam dan biar sehat. Ada yang suka senam nggak? Nah, ada yang suka senam? Ada yang suka main voli? Ada yang jalan? Voli. Ada yang sholat nggak? Kira-kira di antara gambar ini ada yang tahu nggak? Ini kan termasuk kebutuhan kami. Kebutuhan jenis apa? Yang ini termasuk kebutuhan apa ini? Olahraga, senam, sama. Lihat. Berarti kita tahu ya, kita pelajari selanjutnya nih. Olahraga itu salah satu kebutuhan manusia. Kebutuhan apa? Kita lihat. Ini menurut sifatnya. Menurut sifatnya, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Jasmani itu apa dulu? Coba baca dulu. Kebutuhan jasmani. Nunggu bapak ya, bapak belum Coba datang. baca dulu. Anak yang pengembalian dana. Ini. Baca ini. Kebutuhan apa ini? Silang, Kebutuhan ya. silang. Dan mani atau si. Contoh. Ini. Makan. Betul perlu makan enggak? Perlu enggak? Olahraga enggak? Ada. Ada. Ini termasuk kebutuhan dan mani. Tadi yang senang tadi termasuk kebutuhan apa tadi? Ya kan kebutuhan mani. Coba dipelajari. Perhatikan. Kebutuhan bersifat rohani yang berhubungan dengan jiwa manusia. Seperti apa tadi? Beribadah, mengaji, rekreasi atau hiburan. Yang tadi udah kita pelajari yang sama tadi kepentingan, ya. Yang pertama, yang kedua kebutuhan berdasarkan waktu. Waktu tadi ada yang sekarang, oke, akan datang. Yang ketiga, kebutuhan berdasarkan sifatnya. Ada rohani dan selanjutnya Pendek. makan. Ini kotak. Jadi sekarang boleh lihat. Cuman kenapa kamu pakai kacamata? Bapak kacamata. Apa yang ada tanya bapak? Bapak kacamata. Ini jawabannya. Biar aku bisa melihat dengan Pinjam buku satu yang enggak pakai. kacamata itu termasuk kebutuhan. Nah itu. Bagi aja. Ya, sudah.
Individu itu kebutuhan kita sendiri. Individu itu kebutuhan kita sendiri. Macam kita pakai kacamata. Maka kacamata kebutuhan sendiri. Apa lagi? Roda. Kalau orang itu tak bisa jalan, perlu kursi roda. Termasuk kebutuhan individu sendiri. Kemudian yang kedua, yang berdasarkan sistemnya, kebutuhan kolektif bersama. Contohnya, ya, lagi, bola, apa lagi? Selain yang ini, terus ada yang lain? Apa ini? Reno, apa yang kita pelajari tadi ini? Apa yang kita dapat dari materi yang Bapak sampaikan tadi? Tadi kata yang mana tadi? Yang mana tadi? Kebutuhan. Kalau Reno lah, ya. Apa yang pahami tadi? Ada yang bisa jawab? Ya, apa yang dia pernah? Ya, dapat mengetahui beragam kebutuhan. Terus, yang lain? Ada yang? Apa yang dapat nih, Pak Dek? Dari materi yang Bapak ajar sampai nanti. Dapat. Hah? Banyak yang dapat tadi. Pak? Paham tak materi yang Bapak sampaikan ini? Apa? Yang takut-takut? Apa? Apa? Nah, dapat ilmu yang dipelajari tentang apa? Tentang kebutuhan. Terus, ya, balik saja. Tadi kita sudah sampai ke materi tadi dari awal, pung ya. Sebenarnya kayak pola pung. Mungkin kita takut nanti. Enggak, Bapak enggak masukkan dalam itu nanti dan menjawab pula. Ini Bapak siapkan 10 pertanyaan. Terbang. Nah, ini ada 5 cup. 5 cup berisi 10 pertanyaan yang berbeda-beda berkaitan dengan materi yang kita sampaikan tadi. Jadi tidak semuanya boleh memang tidak butuh bukunya. Ini Bapak siapkan kertas. Kertas ini sudah berisi nama masing-masing. Tapi kita lihat nih, namanya tidak sesuai dengan nama yang kita pegang. Yang kita pegang ini nanti kalau kita pegang nama-namanya takut masukkan. Nah ini namanya beda-beda. Coba nanti silakan diambil masing-masing. Namanya tak usah dibuka. Jadi jangan takut-takut masukkan di sana. Ini ada 30 nama. Yang beruntung menjawab soal. Nih. Gak usah dibuka. Ini jangan takut masukkan itu ya. Nama
Ayo, masukkan. Serap. Ayo, Mira. Yang belum lempar itu. Lakukan. Ya, serap. Ayo, lempar. Ayo. Ayo. Ya? Udah semua dah? Itu bukan nama kita, bukan nama kita. Bukan. Bukan nama kita. Ya? Ini ada dulu. Ini ada masih 3 orang. Masih ada. Sampai pertanyaan isi semua. Ini isi. Nah, berdasarkan sifatnya, sebutkan yang tadi. Kebutuhan sendiri. Betul tak? Yang ini, gambar yang ini, gambar apa nih? Makan. Berdasarkan sifatnya, ini termasuk kebutuhan kata si Airin, kebutuhan sendiri. Ada yang lain? Kebutuhan pokok. Ada yang lain dah? Pokok, terus yang lain? Hah? Jelaskan dari kebutuhan di kelompok berdasarkan apa saja sebutkan. Nah, ada 4. Yang pertama tadi, pertama sekali. Ya, sifat udah. Berdasarkan subjek udah. Waktu udah. Satu lagi. Yang pertama sekali dulu. Nah, ya, biar. Ya, kepentingan. Ton. 4. Kepentingan, sifat, subjek, dan waktu. Nah, selamat siang Pak Herman. Siang, Bu. Nah, bagaimana tadi Bapak sudah melakukan pembelajaran di kelas seperti rencana kemarin itu mata pelajaran kertas ya Pak? Iya. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran ini? Perasaan saya sih dalam penyampaian tadi mungkin kurang memuaskan karena sebagian anak ada yang kurang memahami materi yang saya sampaikan. Oh, begitu ya Pak ya? Iya. Jadi Bapak merasa pembelajaran hari ini berjalan kurang memuaskan Iya. karena ada anak-anak yang masih belum memahami materi. Iya. Nah, dari mana Bapak mengambil kesimpulan bahwa anak-anak ini kurang memahami materi Pak? Setelah saya tadi refleksi ketika diberi pertanyaan, menjawab pertanyaan, mereka banyak yang tidak tahu apa yang ditanyakan. Padahal materinya dengan pertanyaan itu berkesinambungan dan tidak terlalu sulit. Baik, berarti kesimpulan ini Bapak tarik dari hasil refleksi pembelajaran Iya. ya Pak ya. Dan ternyata masih cukup banyak anak-anak yang masih belum dapat merefleksikan dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Iya. Nah, kendala apa nih Pak yang Bapak hadapi ketika melaksanakan pembelajaran tadi? Mungkin kendalanya penyampaian saya tadi itu terlalu cepat sehingga anak banyak yang tidak fokus dengan materi yang saya sampaikan. Bapak itu terlalu cepat. Iya. Kemudian apa yang bisa Bapak lakukan untuk kedepannya Pak? Mungkin lebih interaktif lagi kepada siswa agar mereka bisa lebih aktif menjawab atau timbal balik pertanyaan yang saya lemparkan. Baik, berarti Bapak mau membuat perbaikan seperti itu Iya. dengan membuat
membuat pembelajaran yang lebih interaktif. Iya. Nah, apakah bisa digambarkan Pak? Interaktifnya itu seperti apa ya? Mungkin anak-anaknya kita bentuk kelompok kecil, sehingga kita bisa membuat soal dalam bentuk kuis. Jadi anak bisa berebut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya siapkan. Baik. Berarti Bapak mau meningkatkan keaktifan siswa seperti itu ya Pak ya? Iya. Dengan membuat kuis sehingga bisa dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil. Iya. Baik. Kemudian apa rencana Bapak ke depannya lagi selain menggunakan pembelajaran yang interaktif seperti itu? Mungkin dalam penyampaian saya tadi lebih diperlambat penyampaian, kemudian anak-anak yang tadinya tidak ada timbal balik kepada saya, mungkin saya lebih menggali lagi supaya siswa itu bisa berinteraktif dengan materi yang saya sampaikan. Nah itu seperti tadi Bapak sampaikan memperlambat seperti itu. Apakah bisa digambarkan maksud Bapak memperlambat itu seperti apa? Mungkin setelah saya menyampaikan materi, mungkin saya ada timbal bertanya tentang apa yang saya sampaikan kepada siswa pendidik, itu bisa menggali keingintahuan anak kepada materi yang saya sampaikan. Berarti biasanya setelah Bapak sampaikan materi ada feedbacknya gitu Ah, ya iya. Pak ya dengan anak murid. Baik. Kemudian nih pada perencanaan kan Bapak sudah merencanakan membuat PowerPoint yang menarik. Iya. Nah, harapan Bapak kan anak-anak tertarik nih. Nah, Bapak sendiri menilainya bagaimana Pak setelah dilaksanakan? Saya lihat sih kalau dilihat hanya sebagian ya yang lebih fokus terhadap PPT yang saya tampilkan. Mungkin karena kurang gambarnya kurang menarik kali. Jadi Kedepannya materinya itu PPT-nya harus lebih bagaimana anak itu supaya tertarik dengan gambar-gambar yang disajikan dalam bentuk PPT. baik begitu. Apakah ada kaitannya Pak antara materi yang Bapak sampaikan ini tadi, maksudnya strategi Bapak ini dengan minat belajar di kelas Bapak? Bagus. Atau dengan cara belajar anak di kelas Bapak? Mungkin buat strategi saya punya baca anak itu apa sih ini maksudnya? Maksudnya ini minat anak di kelas Bapak itu apakah sama atau berbeda-beda begitu? Dan apakah materi yang Bapak siapkan ini menurut Bapak sudah sesuai dengan gaya belajar mereka seperti itu? Mungkin tidak semua sesuai dengan gaya belajar mereka kali yang saya sampaikan. Karena apa, dari situ mereka ada yang diam, ada yang aktif. Mungkin minat mereka dengan materi yang saya sampaikan tadi kurang berkenan di dalam pemikiran mereka. Mungkin kurang pas gitu kali Iya. ya Pak, bahasanya ya. Mungkin mereka merasa kurang pas, baik. Nah, apa maksud saya untuk melepaskan ini tadi supaya pembelajaran Bapak ke depannya itu akan terasa lebih pas kepada karakter siswa-siswa di kelas Bapak sendiri. Apa ada rancangan seperti itu Pak? Mungkin kita mendekati peserta didik bagaimana apa minat yang mereka inginkan terhadap materi yang disampaikan, sehingga mereka bisa berinteraktif dan aktif untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Yang tadi kan menarik sekali Bapak sampaikan interaktif dan aktif. Dan tadi Bapak sudah menyebutkan akan membuat pembelajaran dengan aplikasi krisis gitu Iya. ya. Nah, kemudian membagi siswa dalam Kelompok. kelompok-kelompok. Baik. Dari kegiatan itu apa saja yang akan dikembangkan di situ Pak menurut Bapak? Ketika anak-anak belajar dengan krisis, dengan kelompok-kelompok,
area apa yang akan Bapak kembangkan terhadap anak-anak? Areanya perkembangan itu bagaimana anak itu lebih bersemangat lagi, lebih ingin tahu tentang materi yang saya sajikan sehingga pembelajaran itu lebih bermakna dan bermanfaat bagi mereka. Berarti kalau boleh ditarik kesimpulan, Bapak ingin menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan seperti Iya. itu bagi anak-anak. Baik. Kapan nih Pak rencananya mau membuat ya pembelajaran yang lebih baik ini? Mungkin akan dilaksanakan minggu depan. Baik, kalau Bapak melaksanakan pada minggu depan, bolehkah saya kembali hadir di kelasnya Pak, biar kita bersama-sama belajar seperti itu? Iya, boleh. Iya, baik, terima kasih. Dan nanti juga kalau misalnya saya pun tidak hadir kan, bolehlah berbagi-bagi nanti gimana hasilnya seperti itu ya Pak ya. Oh ya, apakah nanti Bapak akan melibatkan rekan sejawat misalnya dalam membuat perencanaan untuk pembelajaran yang menyenangkan ini Pak? Mungkin melibatkan teman sejawat yang lebih mendalami materi atau mode pembelajaran di diferensiasi. Iya. Oh ya, baik Pak. Terima kasih Kak Herman untuk bincang-bincang singkat kita dan juga untuk referensi. Nah, sebelum saya akhiri, saya juga akan menyampaikan ada beberapa poin memang yang saya lihat tadi bahwa sebenarnya Bapak sudah melaksanakan apa yang sudah Bapak rencanakan, ya seperti menyiapkan materi PowerPoint dan juga ada permainan. Nah, tetapi seperti apa yang mungkin Bapak rasakan sendiri bahwa belum sepenuhnya tercapai apa yang ingin Bapak capai sendiri sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya. Nah, tetapi saya di situ melihat bahwa Bapak sudah berusaha menghadirkan sesuatu yang menarik seperti itu. Tetap bersemangat Pak, tetap selalu kita berefleksi, namanya kita mengajar selalu ada refleksi. Dan saya sebagai rekan sejawat juga sangat ingin berkolaborasi bersama-sama untuk memajukan anak-anak. Terima kasih.